Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 7 Maret 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama di kitab Nabi Yesaya bab 1 ayat 10 dan 16 sampai 20. Dalam bacaan itu ditegaskan ajakan Allah lewat Nabi Yesaya kepada pemimpin Sodom dan Gomora agar mereka menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, membela hak anak-anak yatim, dan memperjuangkan perkara janda-janda. Baru setelah itu boleh beracara dengan Tuhan. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Meskipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Meskipun berwarna merah seperti ikan kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12 kita akan mendengar pengajaran Yesus mengenai sikap kita kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita diminta untuk melakukan segala ajarannya, segala perintahnya, tetapi jangan menuruti perbuatan mereka. Karena mereka melakukan hidup keagamaan pertama-tama hanya untuk agar dipuji orang. Mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Dengan demikian, kita diajak mengikuti perintah, ajaran, tapi jangan mengikuti perbuatan-perbuatannya. Dan kita diingatkan bahwa hanya satu pemimpin kita, yakni Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendapatkan peringatan-peringatan, larangan, aturan dan anjuran dari Yesus lewat kedua sabda Tuhan ini. Dari bacaan yang pertama, kita diajak bagaimana sikap kita kepada sesama kita. Sodom dan Gomora dipandang oleh Tuhan telah menyimpang dari ajaran Tuhan. Mereka berbuat jahat. Mereka bertindak licik, tidak adil. Maka diajak oleh Tuhan membaharui diri untuk belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, membela orang-orang kecil, yakni anak-anak yatim dan janda-janda, agar dosa-dosa yang begitu besar bisa dihapuskan. Pada masa Prapaskah ini, kesempatan bagi kita untuk retret agung, renungan, melimbang-limbang, memeriksa batin. Bagaimana selama ini perbuatan-perbuatanku di hadapan Allah?
apakah cenderung melakukan kejahatan yang tidak berkenan kepada Allah? Apakah kita sudah mengusahakan keadilan? Apakah kita berpihak pada orang-orang kecil yang dalam bacaan digolongkan sebagai anak-anak yatim dan janda-janda yang tidak mempunyai pengharapan? Apakah kita ketika bertemu Tuhan, hati kita sudah putih seperti salju? Kalau belum, mari kita usahakan agar kita menghadap Tuhan dengan hati yang suci murni. Kita diberi contoh bagaimana sikap yang tidak benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang nampaknya benar, hebat, suci, tetapi mereka menyalahgunakan kedudukan ketika menduduki kursi Musa. Mereka mengajarkannya, tapi tidak mau melakukannya. Mereka mengikat beban-beban yang berat dan meletakkan pada bahu orang, tapi mereka tidak mau menyentuhnya. Semua tindakan dan perbuatannya dikerjakan dengan maksud supaya dilihat orang. Bagaimana mereka sembahyang dengan memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di rumah ibadat, menerima penghormatan di pasar-pasar. Maka dari pertanyaan kita, motivasi apa yang ia lakukan? Ternyata bukan untuk semakin dekat dengan Tuhan, melainkan untuk mencari pujian. Maka pada masa Prapaskah ini kesempatan yang besar bagi kita untuk bertanya, kalau kita berbuat baik, berbuat ini atau itu, apa motivasi kita? Apakah untuk menunjukkan kualitas Allah dalam hidup kita, ataukah kita mencari pujian dari banyak orang? Kita diajak untuk benar-benar melaksanakan perintah Tuhan, pertama-tama agar kita dekat dengan Tuhan dan berkenan kepadanya, bukan untuk mencari pujian. Oleh karena itu, mari bersama-sama pada masa Prapaskah ini kita banyak merenung, banyak mawas diri untuk melihat perbuatan-perbuatan kita. Apakah sungguh agar kita dekat dengan Tuhan, ataukah ada motivasi-motivasi yang lain? Dan apakah kita mendengarkan teguran Tuhan agar kita berbalik dan dosa-dosa kita diubah dari merah seperti darah menjadi putih seperti salju. Itu artinya kita semakin berkenan kepada Allah. Mudah-mudahan pada masa kesempatan untuk refleksi ini kita gunakan dengan baik, sehingga kita mampu hidup baru di hadapan Allah. Kita semakin mampu menjadi anak-anaknya yang hidup semartabat dengan putranya sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mawas diri dan bertobat, sehingga Engkau hapus dosa-dosa kami. Maka mampukanlah kami untuk mengisi hari-hari pertobatan kami
dengan mawas diri sehingga kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Biarkanlah kami boleh senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan mengikuti kehendak kami sendiri. Dan semoga akhirnya hidup dan karya-karya kami selalu selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Kita mengisi masa pertobatan ini dengan kesempatan mawas diri, mencoba menjelaskan hidup dengan kehendak Allah, agar akhirnya kita benar-benar menjadi anak-anak-Nya. Saya mengundang kita semua untuk benar-benar mengisi masa prapaskah untuk kesempatan mawas diri, mengubah hati, dan lebih-lebih semakin mendekatkan diri dengan Allah sendiri. Untuk itu, kita mohon rahmat Allah, agar dengan rahmat itu kita semakin setia kepadanya. Maka kita akan selalu menggantungkan diri kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat kepada kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.